Mas Sendat, seperti tadi yang sudah saya janjikan, saya langsung datangkan ahlinya yang akan ngebahas attitude-nya moms itu sudah oke nggak sih? Inilah dia Dokter Indri, spesialis obstetri ginekologi. Ya, silakan Dokter Indri memperkenalkan diri. Terima kasih Dr. Afid. Selamat siang mam semua. Perkenalkan, saya Dr. Indri Budiarti dari konsultan Objinsos dari RSIA Parahyangan, Kota Baru Parahyangan, Bandung. Aplausnya dong, Beb. Oke dok, kita langsung ngobrol aja kali ya dok ya. Kita bincang-bincang aja langsung dok. Sebenarnya ya dok ya, bagaimana sih taunya dok Miss V-nya para moms yang baru lahiran atau yang udah berkali-kali lahiran gitu ya, tahu kalau bisa mencengkeram secara optimal dok? Oh baik, ini ceritanya pengen tahu kan maunya kan setelah melahirkan anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tuh masih bisa memuaskan suami ya. Benar. Baik. Nah, taunya dari mana sebenarnya? Nanti biasanya kita tanya ke suaminya, kita tanya, Pak, setelah melahirkan oke nggak nih ibu? Jadi karena yang merasakan cengkeraman kan suaminya gitu. Benar. Hanya kalau di Indonesia ini kadang-kadang suaminya tuh suka agak mengalah ya, dia bilang oh ya nggak apa-apa, karena dia nggak mau bikin istrinya sakit hati ya, dibilang nanti gimana, nanti kan panjang urusan gitu. Nah, jadi biasanya akan secara subjektif, jadi biasa tanya ke suaminya gitu. Ada beberapa suami sih yang datang ke saya, dia tuh dia ngerasa kalau kayaknya agak kurang ya dok, nah itu gitu. Nah jadi itu harus perbaiki, itu kalau secara subjektif. Tapi kalau secara objektif, maksudnya yang ada pengen tahu benar atau enggak, itu ada alat ukurnya. Oh gitu. Ada alat ukurnya guys, jadi suami kamu nggak bisa bohong. Jadi tuh kan ada alat ukurnya, jadi nggak bisa bohong, nggak bisa cuma pengen ngomong manis ke istri aja, ya kan dok? Ada alat ukurnya nih dok. Ada alat ukurnya. Apa tuh dok? Nah ini alatnya, alat ukur Golda Grip, bentuknya kayak gini nih, mom semua. Jadi alat ini tuh dipompa kayak kita pakai tensimeter gitu kan, kalau tensimeter kan di luar. Nah, alat ini dimasukkan ke dalam vagina kita, Miss V kita, kemudian nanti dipompa sama kayak termometer digital. Nanti dipompa sampai tekanan tertentu, baru nanti kita minta ibunya ini untuk kayak mencengkram darah dasar panggulnya, misalnya ibu coba kayak nahan pipis, kayak nahan BAB. Nah, nanti dari situ pada saat dia ditekan, ini akan keluar dia nanti angkanya secara digital, berapa kekuatannya. Nah itu kan nggak bisa dibohongin. Betul. Jadi nggak bisa bohong kalau udah ada alatnya ya kan. Nah, oke dok, kembali lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ada nggak sih dok grade penilaian pencengkraman si Miss V itu sendiri dok? Ya, ini yang istilahnya tuh Gorilla Grip ya. Jadi kenapa sih namanya Gorilla Grip? Jadi Gorilla Grip itu dibilang ini bahwa di antara semua mamalia yang kalau dia mencengkram itu paling tinggi kekuatannya adalah gorila. Kenapa? Jadi dia tuh saking kuatnya mencengkram itu sampai bisa bisa kekuatan itu bisa sampai meremukan kepala tulang tengkorak gitu. Jadi makanya saking hebohnya gitu loh. Nah, jadi ini dijadikan kayak istilah bahwa Miss V yang kembali lagi dia harus bisa mencengkram yang dengan kuat, yang mungkin gak sampai menghancurkan ya. kan serem jadi ya. Intinya kekuatannya tuh ya kekuatan yang kembali lagi optimal kayak gitu. Kalau tadi ditanya grade, ya apa sih ada grade ya, makanya dengan alat ini nanti ada kelihatan angkanya. Jadi tekanan yang paling lemah itu biasanya kurang dari 20 mm air H2O. Kemudian tekanan sedang itu antara 20 sampai 30 cm H2O yang kekuatannya normal itu di atas 40 cm H2O. Jadi ini nggak bisa dibohongin. Misalnya ya kalau misalnya moms merasa kayaknya suami aku bohong deh, dibilang gitu ya, peres deh dia kayaknya gitu, bikin aku senang aja. Nah, coba datang ke fasilitas yang punya alat ini gitu, nanti kita ukur gitu. Jadi nggak bisa peres-peres lagi itu para depnya.
Nah, sekarang udah ada alatnya loh, Moms, tuh kan, biar bisa optimal ya, Dok ya. Betul Ya banget. kan. Oke, Dok, sebenarnya nih, Dok, kalau misalnya kita kegel ya, Dok, senam kegel itu berguna nggak sih, Dok, untuk meningkatkan elastisitas si Miss V tadi untuk ngetat itu tadi tuh, Dok? Betul. Jadi gini, senam Kegel itu adalah senam untuk memperkuat otot dasar panggul. Oke. Ya, dasar panggul tuh. Jadi kenapa? Karena perempuan itu dasar panggul itu yang menyangga semuanya, menyangga rahim, menjaga kandung kemih gitu. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki kandung kemih udah ada klepnya. Dia ada sphincternya, ibaratnya klep lah ya. Kalau perempuan enggak, emang harus otot dasar panggul. Makanya kenapa perempuan itu kadang-kadang kalau bisa ketawa terbahak-bahak, dia kegemukan, jadi kadang suka sampai pipis-pipis. Kita kan tahu ya ada artis ya, kalau dia udah ketawa tuh kayaknya udah pakai ngompol-ngompol. Nah, karena itu tadi otot dasar panggulnya harus diperbaiki gitu. Jadi bisa diperbaiki ya, Dok Bisa. ya. Itu cara paling sederhana. Oh, Kegel tuh cara sederhana memperbaiki paling otot dasar sederhana. panggulnya ya, Dok ya. Betul. Oke, sebenarnya, Dok, kalau misalnya lahiran normal dan sesar itu ada bedanya nggak sih, Dok? Ada perbedaan sedikit ya. Oke. Perbedaan sedikit, bedanya apa? Ya satu lewat Miss V, keluar dari vagina, satu lagi kita lewatkan dari perut. Hanya persoalannya kan orang mikir, kalau aku supaya Miss V aku baik-baik aja, aku nggak mau lahir dari bawah, pengen sesar. Itu sebenarnya salah. Gitu. Dengan dia hamil itu aja, itu udah bikin otot dasar panggulnya tuh berat banget, nahan bayi yang segitu banyak, rahim yang segitu berat. Jadi tetap aja mau lahir sesar, mau lahir per vaginam, tetap aja kita punya risiko bahwa moms ini akan ada kelemahan otot dasar panggul, apalagi plus kehamilan kan. Sedih ya. Kulit aja stress mark ya, apalagi daerah dasar panggul itu tetap. Jadi tetap kalau dari kekuatan otot dasar panggul tetap akan ada perubahan. Oke, Dok. Nah, tadi itu kan sebenarnya orang hamil sendiri mau dia sesar, mau dia normal, semua akan mengubah ya bentuk dasar panggulnya itu sendiri karena proses kehamilannya dan otomatis akan mengubah kekuatan cengkeraman itu sendiri ya, Dok ya. Oke, sebenarnya, Dok, habis selesai melahirkan itu mulai usia postpartum berapa lama itu bisa dilakukan, Dok? Dan pengobatannya bisa berapa lama, Dok, kalau memperbaiki? Untuk memperbaiki otot dasar panggul, caranya bisa macam-macam. Bisa dengan cara alamiah, atau dengan cara distimulasi, atau dengan cara operatif. Kita mulai paling sederhana dulu ya. Atau dengan cara alamiah tentunya kita bisa pakai senam Kegel. Jadi kayak gerakannya itu adalah yang gerakan kayak menjepit, kayak kita nahan pipis sekitar 5 detik, terus rilis lagi 5 detik, dicengkeram lagi 5 detik, rilis lagi 5 detik, sekitar 5 menitan lah kurang lebih. Nah, itu bisa dilakukan pada saat sedang menyusui, sedang masak, itu kan bisa tinggal nahan pipis gitu aja. Nah, kapan dimulainya? Sejak setelah melahirkan. Langsung setelah melahirkan. Betul. Bisa langsung dicek ya, Dok ya? Sangat bisa gitu ya. Itu dilakukan terus sampai kapan? Sampai 40 hari. Kenapa nggak ditunda? Kenapa? Karena 40 hari itu recovery tercepat dari badan kita. Kayak kita sedang habis melahirkan itu kan berat badan kita dalam waktu 40 hari itu kalau kita menyusui full itu pasti udah langsung turun sekitar 10 kiloan lah ya. Nah, itu aja berat badan aja sudah bisa turun banyak. Tentu harusnya kembalinya otot-otot dasar vagina itu juga harus lebih cepat gitu. Jadinya luka operasi udah cepat sembuh, kemudian daerah misalkan ada jahitan di dalam vagina juga cepat sembuh. Jadi ototnya ikutan diperbaiki. Itu bisa paling cepat ya. Begitu melahirkan selesai melahirkan langsung bisa langsung gitu loh. Terus kalau ditanya berapa lama? Berapa lama? Tentunya sampai kekuatannya kembali. Hanya persoalannya tahu kekuatan kembalinya kapan. Seorang wanita pasca bersalin itu 40 hari pasca bersalin, baik sesar atau lahir per vaginam sudah boleh hubungan seksual lagi. Nah, di situ tuh dites gitu loh. Kembali enggak gitu lah cengkraman si otot vaginanya itu sudah kembali lagi atau belum. Itu biasanya harus dievaluasi. Kalau misalnya suaminya, kalau saya sih mengajarkan ini ya, Mams ya, suami jujur gitu, bilangnya dia bilang, "Pak, pokoknya jujur aja gitu. Masalahnya jangan sampai nanti aku merasa bersalah gitu, bilang aja misalnya ini ada perubahan, misalnya kalau ini agak kurang segala macam." Nah,
Karena lebih awal diperbaiki, kita bisa lakukan latihan, kita lakukan simulasi, itu akan jauh lebih ringan sebenarnya. Jadi belum sampai intervensi harus pembedahan. Oke, tuh Mams ya. Tuh tadi kan jelas banget ya pesan-pesan dari Dokter Indri ya. Oh iya, sebelum kita tutup nih Dok ya bincang-bincang hari ini ya, pesan-pesan untuk para moms di sini apa nih Dok? Oke, baik Mams, selamat ya bagi moms yang sedang menunggu persalinannya. Kemudian selamat juga bagi moms yang sudah melahirkan putra-putrinya. Itu suatu anugerah sebenarnya ya, punya anak dan keturunan yang diharap-dambakan. Tapi tentunya dalam suatu rumah tangga kan kita tidak melulu hanya mikirin anak, ada suami yang harus dilayani juga gitu. Nah, tentu mau habis melahirkan berapapun banyak anaknya, pastinya pelayanan kita harus tetap optimal. Suami harus happy supaya dia nggak cari kemana-mana lagi. Nah, caranya gimana? Lakukan senam Kegel ya selama 40 hari. Kemudian apabila ternyata ada kekurangan, boleh datang ke fasilitas kesehatan yang mempunyai alat ukur. Contohnya seperti ini ya. Kemudian apabila nanti diukur ternyata ada kekurangan dari kemampuan grip dari si Miss V itu, ada beberapa latihan yang biasanya itu harus dipandu oleh tenaga ahli atau perawat sudah terlatih. Nanti akan dievaluasi. Berapa lama evaluasinya? Kadang-kadang kita butuh waktu sekitar ada sampai 2 atau 3 bulan. Kalau misalkan ternyata gripnya masih belum baik dengan cara alamiah, nanti bisa dilatih dengan alat stimulan untuk otot. Jadi dikasih stimulasi, jadi dikasih kayak kayak rangsangan stimulan supaya ototnya lebih kuat cengkeramannya. Nanti akan evaluasi lagi. Mudah-mudahan sih biasanya kalau nggak terlalu besar damage-nya, itu biasanya akan bisa kembali lagi normal. Tapi seandainya nih kan kita nggak tahu ya, tiap orang kan beda-beda. Misalkan aduh aku melahirkan anak dari vagina anaknya 4,5 kilo, aku tuh takut. Nah, kalau misalkan dengan cara alamiah nggak bisa, dengan cara stimulasi otot juga nggak bisa, pilihan terakhir adalah dengan melakukan reparasi otot dasar panggul, itu namanya pelvic floor surgery. Nah, itu baru bisa dilakukan setelah 6 bulan pasca bersalin. Oke deh, terima kasih Dokter Indri penjelasan yang sangat jelas ini. Oke, terima kasih semuanya. Ini tadi penjelasan Dokter Indri sangat bagus banget. Semoga berguna ya moms. And itu tadi dari kita semua, keeping you well, BTRS ya, Parahyangan. Keeping you well. Oke.